warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dukur Rusla Zahra dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan materi tentang muatan listrik dan gaya listrik. Yang pertama adalah muatan listrik. Muatan listrik adalah muatan yang tolak-menolak atau muatan-muatan yang tidak tarik-menarik dengan gaya yang besarnya ditentukan dengan hukum. Muatan listrik memiliki satuan internasional yaitu Coulomb. Muatan listrik juga memiliki simbol yaitu Q. Muatan listrik yang ada pada suatu benda bisa berupa muatan positif atau proton dan juga muatan negatif atau elektron. Muatan listrik itu sendiri berupa total dari atom yang ada di suatu benda. Apabila atom memiliki kekurangan elektron, maka menghasilkan muatan listrik positif. Dan atom yang memiliki kekurangan proton, maka menghasilkan muatan listrik negatif. Selanjutnya ada ciri-ciri muatan listrik. Yang pertama ada muatan listrik terdiri dari dua jenis, yang kedua muatan bersifat kekal, yang ketiga muatan listrik bisa saling tolak-menolak atau tarik-menarik, yang keempat muatan listrik berupa besaran fisika. Bunyi hukum Coulomb adalah besaran gaya tarik-menarik dan tolak-menolak sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan. Rumusnya adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. F adalah gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik, satuannya adalah Newton. Q1 sama dengan besar muatan pertama, satuannya Coulomb. Q2 besar muatan kedua, satuannya Coulomb. R sama dengan jarak antara dua benda bermuatan, satuannya meter. Yang kedua ada gaya listrik. Gaya listrik adalah suatu gaya yang dihasilkan oleh berbagai benda yang punya muatan listrik. Gaya listrik juga diartikan sebagai gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik dalam medan listrik. Terdapat dua jenis gaya, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah gaya yang timbul akibat dari kontak langsung atau persentuhan secara fisik dengan benda. Yang kedua ada gaya tak sentuh, adalah gaya yang timbul akibat adanya medan di sekitar benda, sumber gaya dengan benda di sekitarnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.